Adik-adik, setelah itu, Hudzaifah pulang dengan bersusah payah dan melaporkan yang dilihatnya kepada Rasulullah. Beliau segera menyelimuti Hudzaifah dengan kain yang biasa digunakannya untuk sholat. Hudzaifah pun tertidur sampai pagi kemudian. Sambil bergurau, Rasulullah membangunkan Hudzaifah, "Bangun, wahai tukang tidur." Kaum muslimin memandang tempat yang baru beberapa jam lalu dipenuhi ribuan musuh bersenjata lengkap itu kini kosong melompong, kecuali serpihan tenda dan peralatan lain yang berserakan di sana-sini. Berakhirlah Perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah. Ketika semuanya tengah terpana, Rasulullah bersabda, "Segala puji bagi Allah, Dialah yang telah menolong hambanya dan memberikan kekuatan kepada tentaranya. Dialah yang mengalahkan pasukan Ahzab dengan dirinya sendiri. Orang-orang Quraisy tidak akan pernah lagi menyerang ke sini. Sebaliknya, kita yang akan memerangi mereka, kalian yang akan memasuki Mekah, lalu menghancurkan patung-patungnya." Kaum muslimin bertakbir. Mereka kembali ke rumah masing-masing dengan diliputi rasa syukur dan bangga dengan kemenangan ini. Mereka telah melewati cobaan yang teramat berat. Sejak saat itu, mereka yakin, dakwah mereka akan menjadi ajaran baru yang dihormati dan ditunggu-tunggu kedatangannya. Namun, masih ada persoalan yang menggantung dengan Bani Quraisyah. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin melakukan sholat asyar di depan perkampungan Bani Quraisyah. Dengan ketaatan yang mengagumkan, kaum muslimin yang sudah sangat lelah dalam perang Ahzab itu mengikut perintah tersebut. Bendera diberikan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Namun, begitu Ali tiba di depan benteng Bani Quraisyah, ia mendengar orang-orang Yahudi mencaci maki Nabi Muhammad dan hendak mencemarkan nama istri-istri beliau. Rasulullah segera menampakkan diri dan mendadak semua cacian itu berhenti. "Wahai golongan kera, Allah sudah menghinakan kamu bukan? Allah sudah menurunkan murkanya kepada kamu sekalian bukan?" Demikian seru Rasulullah. Kaum muslimin mengepung musuh selama 25 hari terus-menerus. Adik-adik, setelah dikepung sekian lama, Bani Quraisyah mengirim utusan. Mereka ingin kepungan dihentikan agar mereka bisa pergi seperti Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Namun, Rasulullah menolaknya sebab pengkhianatan Bani Quraisyah jauh lebih berbahaya daripada kedua suku Yahudi itu. Akhirnya, Bani Quraisyah pun menyerah tanpa syarat. Rasulullah setuju untuk mengangkat Sa'ad bin Mu'az sebagai hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Bani Quraisyah. Tindakan Rasulullah ini sangat adil dan murah hati, karena Sa'ad bin Mu'az dan suku Aus yang dipimpinnya dulu bersahabat erat dengan Bani Quraisyah, seperti halnya persahabatan antara suku Khazraj dengan Bani Qainuqa. Bani Quraisyah sendiri menyambut gembira keputusan itu. Baik kaum muslimin maupun Bani Quraisyah menyatakan rela atas keputusan yang akan diambil Sa'ad bin Mu'az. Saat itu, Sa'ad masih berada di kemah seorang tabib wanita yang dengan sukarela mengobati para prajurit muslim yang terluka. Sa'ad dinaikkan ke atas unta dengan tangan terbalut dan menuju ke perkampungan Bani Quraisyah. Dengan tenang, Sa'ad memikirkan apa yang akan diputuskannya. Sa'ad teringat betapa baiknya perilaku Rasulullah kepada orang Yahudi. Beliau senantiasa mengingatkan para sahabatnya agar berbuat baik kepada mereka. Namun, kebaikan itu dibalas Yahudi dengan tipu daya. Kelicikan, perusakan ekonomi, dan penyebaran desas-desus untuk menjatuhkan Rasulullah. Jika Bani Quraisyah dimaafkan dan dilepaskan, mereka akan berlaku seperti halnya Bani Nadir dan Bani Qainuqa yang terus melancarkan permusuhan. Bukankah kedatangan pasukan Ahzab akibat hasutan Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir? Jika tidak datang pertolongan Allah, kemungkinan besar kaum muslimin, dari wanita hingga anak-anak, akan musnah dibantai oleh musuh. Di hadapan kaum muslimin dan orang Yahudi, Sa'ad bin Mu'az berkata, "Aku memutuskan untuk membunuh kaum pria Bani Quraisyah, membagi harta benda mereka, serta menawan anak-anak dan kaum wanitanya." Hukuman itu pun dilaksanakan. Setelah itu, kaum muslimin kembali ke Madinah dalam keadaan yang amat disegani oleh seluruh suku yang ada di Jazirah Arabia sampai ke sudut-sudutnya.